Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Ramayani Fitri dengan NIM 21042350. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Peran Administrasi Negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MA. Pengertian administrasi negara. Menurut Dimok dan Dimok pada tahun 1992, administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari salah satu keluarga hingga perserikatan mangsa-mangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua ilmu pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak dipahami. Yang pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Dan yang kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik. Selanjutnya, mengenai peran administrasi negara. Peran administrasi negara dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, landasan ideal, yang merupakan landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Dan yang kedua, landasan konstitusional. Landasan ini merupakan landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Yang ketiga, landasan operasional. Landasan ini merupakan landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Baiklah, saya akan mencoba membahas mengenai tentang landasan ideal. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dan menjadi ideologi negara. Maka sejak 18 Agustus 1945, Pancasila merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka berdasarkan TAP MPR nomor 6, _MPR_2001, tentang etika kehidupan berbangsa, bersama ajaran agama khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila disebut menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mengenai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya setelah amandemen terakhir tahun 2002 merupakan konstitusi yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merupakan landasan konstitusional bagi sandri atau sistem administrasi negara. Artinya, bahwa sandri harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945, karena ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kebijakan publik yang paling penting dan mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya di negara Indonesia. Rancangan Undang-Undang 1945 aslinya dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI dan dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, landasan operasional. Landasan operasional memiliki beberapa peran. Berikut penjelasannya. Propenas adalah
rencana pembangunan yang berskala nasional, serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan. Dan yang kedua, Propenas bukanlah rencana pembangunan pemerintah pusat saja, melainkan merupakan rencana pembangunan seluruh komponen bangsa. Dan yang ketiga, Propenas merupakan payung bagi seluruh lembaga negara dalam melaksanakan tugas pembangunan. Selanjutnya, perumusan dan landasan. Yang pertama, perumusan Propenas dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, LSM, maupun dari pakar, baik di pusat maupun daerah. Propenas disusun berdasarkan landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional GBH-HN. Jadi, secara keseluruhan, administrasi negara memiliki dua peran penting. Yang pertama, administrasi negara adalah sebagai stabilisator masyarakat karena keinginan dan kebutuhan manusia tidak mungkin sama. Peranan tersebut sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa dalam melayani masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan sebagai hukum. Administrasi negara harus mampu menyerap dan menyusun berbagai aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan peran sebagai stabilisator itu, administrasi negara harus berusaha menyeimbangkan aspirasi yang berbeda-beda. Di samping mungkin pula bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dengan demikian, berarti tidak semua aspirasi masyarakat akan terpenuhi. Namun, harus dihasilkan kebijaksanaan publik atau umum yang mampu menciptakan stabilitas masyarakat. Dengan kebijaksanaan publik atau umum yang tepat, maka stabilitas masyarakat atau sosial akan terwujud dalam arti tidak akan terjadi gejolak-gejolak karena perbedaan aspirasi berdasarkan perbedaan keinginan, kepentingan, dan kebutuhan. Dan yang kedua, administrasi negara mengatur, mengarahkan, dan mempercepat pembahan sosial sesuai dengan yang diinginkan oleh rakyat atau bangsa masing-masing. Perubahan sosial yang direncanakan disebut dengan pembangunan untuk mewujudkan suatu kondisi tertentu bagi rakyat atau bangsa di masa depan. Berikutnya, administrasi negara dalam mewujudkan harus berperan sebagai pelaksana sekaligus mengkoordinasinya agar seluruh kegiatan termasuk dilaksanakan oleh masyarakat terarah pada tujuannya berupa perubahan sosial yang diinginkan tersebut. Sedangkan pada giliran berikutnya, administrasi negara berperan juga dalam melaksanakan kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap dan seluruh kegiatan agar tidak menyimpang dari perencanaan. Bersamaan dengan kegiatan pembangunan yang membawa perubahan-perubahan itu, sering timbul berbagai akses yang tidak diinginkan sehubungan dengan itu dalam melakukan pembangunan yang membawa perubahan nilai-nilai, maka administrasi negara harus berperan memelihara dan memantapkan kehidupan bersama yang tidak kehilangan pegangan sebagai bangsa yang bersatu. Peranan itu harus dijalankan dengan beberapa cara sebagai berikut. 1. Melestarikan nilai-nilai dasar yang telah diterima sebagai konsensus nasional. Misalnya, di Indonesia mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai dasar menjadi pandangan hidup. Dan yang kedua, menegakkan dan memberlakukan semua aturan hukum pada setiap warga negara atau anggota masyarakat, tanpa membeda-bedakan pelaksanaannya berdasarkan strata sosial, status sosial ekonomi, golongan, dan lain-lain.
Aturan hukum itu harus dibuat dengan berlandaskan pada nilai-nilai dasar seperti disebut di atas. Misalnya, dalam menindak pelaksana pembangunan yang menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk itu, siapapun juga pelaksana yang menyelewengkan harus ditindak dengan hukum yang sama dan perlakuan yang sama pula. Selanjutnya, melakukan tindakan preventif terhadap kecenderungan untuk melawan suatu usaha, melakukan perubahan melalui pembangunan dengan berperilaku penyimpang dari perilaku standar berdasarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bersumber dari nilai-nilai dasar sebagai konsensus nasional. Misalnya, berusaha membina toleransi kehidupan beragama bagi negara yang rakyatnya memeluk berbagai agama, seperti di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan setiap warga negara memiliki wawasan yang luas sehingga mampu memecah pandangan yang sempit terhadap pembangunan yang berkenaan dengan salah satu agama. Usaha itu bersifat preventif terhadap kemungkinan adanya warga negara yang berperilaku yang bernilai sara. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.